artikel-artikel dari The Post, New York Times, mereka kemudian ada kecemasan mengatakan bisa jadi Amerika saja mengalami resesi seperti tahun 30-an begitu. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit soal krisis tahun 97-98. Tapi apakah memang kita harus mempersiapkan diri pada krisis yang parah, Bu Ani? Jadi begini Rosi ya, kan COVID ini yang sebagai penyebab utama dan awal, kalau sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang tahu kapan ini COVID berakhir. Ini berakhir 6 bulan lagi, 9 bulan, 12 bulan gitu kan. Makanya kan setiap negara kan semuanya berharap, oh kalau kemudian antivirusnya bisa ada, kita akan bisa, kalau kita dari pandemi flu Spanyol 1918 itu bisa terjadi sampai 18 bulan. Nah, kalau situasinya kemudian dari sisi kesehatan ini kemudian menyebabkan kegiatan ekonomi kemudian merosot tajam, berhenti sama maka sekali. Setiap negara kemudian harus menghadapi konsekuensi ini. RRT kuartal 1 sudah merosot minus 6, padahal biasanya RRT itu tumbuhnya di atas 6%. Jadi itu kan berarti drop 12% dari di atas 6 menjadi minus 6 kan 12% Rosi. Negara seperti Eropa kemungkinan akan minus 3. Kemudian Singapura, Malaysia, Indonesia semuanya akan mengalami koreksi ke bawah. Kalau tadi Rosi mengatakan Amerika ngomongnya antara resesi, depresi. Resesi itu dia negatif dalam minimal 2 kuartal, tapi kemudian dia bisa naik lagi. Kalau depresi itu bisa negatif terus-menerus beberapa tahun. Nah itu yang dikhawatirkan di Amerika sekarang seperti itu. Kenapa? Karena di Amerika hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, unemployment-nya itu naik di atas 24 juta. Dan di Indonesia kita sekarang pakai baseline kalau pertumbuhan ekonomi kita merosot ke 2,3%, kita bisa berimplikasi jumlah pengangguran akan naik sekitar mendekati 2,5 juta. Kalau kita sampai ekonominya turun mendekati 0 atau bahkan sedikit di bawah 0, 0,4, 0,5%, di bawah 0, itu bisa jumlah PHK-nya itu bisa di atas 5 juta. Nah, ini kan berarti suatu ancaman yang nyata bagi perusahaan, bagi masyarakat. Nah, setiap negara melakukan berbagai extraordinary policy. Policy yang dilakukan adalah pertama memperbanyak bansos, karena tiba-tiba banyak orang tidak bekerja. Menteri Keuangan Australia ya contohnya ya, waktu dia mau melakukan yang disebut bansosnya dia adalah transfer cek kepada setiap orang setiap 2 minggu. Itu kayak BLT-nya di kita. Nah itu dia cerita ke saya, oh saya melakukan itu karena mereka tidak bisa kerja lagi dan dia harus bayar listrik, dia harus bayar rent dan segala macam. Jadi setiap negara melakukan bansos secara diperluas. Yang kedua, mereka memberikan dukungan kepada sektor usaha. Itu tadi, kreditnya direlaksasi. Kemudian bahkan dia diberikan bank sentralnya, mereka bisa melakukan pembelian surat-surat berharga. Sehingga bisa menambah jumlah uang beredar. Bahkan ada yang melakukan apa yang disebut SPV di Amerika itu. Dilakukan SPV untuk mengambil surat-surat berharga dari korporasi dan negara-negara bagian. Jadi banyak hal yang tidak dilakukan dalam situasi normal sekarang dilakukan. Tujuannya adalah supaya masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah itu tetap bisa bekerja, tetap jalan atau tetap bertahan bahkan sekarang ini. Supaya tidak semakin tertekan. Iya, kalau tidak akan terjadi apa yang disebut kebangkrutan massal. Dan kebangkrutan masif itu terjadi seperti 97-98 waktu terjadi krisis ekonomi tahun 97-98 kita. Jadi hari-hari ini kita itu betul-betul menjaga supaya daya tahan dari masyarakat, baik dari sisi kesehatan, ancaman COVID, dan daya tahan dari masyarakat dan dunia usaha dari ancaman kemungkinan merosotnya ekonomi harus kita
diperkuat. Ya, jalan bersama karena kita ingin manusianya sehat, tapi juga jangan sampai mereka di rumah mati kelaparan.